Selamat pagi. Kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai anuitas. Ini kelanjutan dari bunga tunggal dan bunga majemuk materi sebelumnya. Anuitas itu adalah sejumlah pembayaran pinjaman yang sama besarnya yang dibayarkan setiap jangka waktu tertentu dan terdiri atas bagian bunga dan bagian angsuran. Berarti anuitas itu besarnya sama setiap periode, tapi terdiri dari anuitasnya itu sendiri terdiri dari bagian bunga dan bagian angsurannya. Nah, ini anuitas angsuran terdiri dari angsuran dan juga bunga. Berarti anuitas itu adalah angsuran KN ditambahkan dengan bunga KN. Berarti kalau misalkan kita mau mencari anuitas diketahui angsuran pertama, berarti harus ditambahkan dengan bunga pertama supaya mendapatkan anuitas. Misalkan angsuran ke-7, berarti harus ditambahkan dengan bunga ke-7 untuk mendapatkan anuitas. Nah, rumus ini berlaku bolak-balik. Kalau misalkan diketahui anuitas, diketahui bunga, bisa dicari angsuran KN-nya. Atau bisa jika diketahui anuitas dan angsuran KN-nya, maka bisa dicari bunga KN-nya. Ini contoh. Misalkan suatu pinjaman akan dilunasi dengan sistem anuitas bulanan. Jika besarnya anuitas adalah 400.000, tentukan. Nah, ini yang pertama, besaran angsuran pertama jika bunga pertamanya 250.000. Nah, berarti yang pertama ini yang ditanyakan adalah bunga angsuran pertamanya. Anuitasnya diketahui, bunga pertamanya dia ketahui. Yang kedua, besarnya bunga kelima jika angsuran kelima adalah 315.000. Nah, berarti untuk yang kedua ini yang diketahui adalah anuitasnya 400.000, terus besarnya angsuran kelimanya 315. Oke, kita jawab. Berarti yang pertama dulu yang diketahui adalah anuitas 400.000. Nah, yang pertama tadi kan ditanyakan adalah besarnya angsuran pertama. Nah, sebenarnya kan rumusnya tadi adalah anuitas sama dengan angsuran KN ditambahkan dengan bunga KN. Nah, ini bisa dibolak-balik. Di sini anuitas sama dengan angsuran pertama ditambahkan dengan bunga pertama, karena yang diketahui adalah angsuran dan bunga pertama, maka yang ditentukan adalah angsuran pertamanya. Nah, angsuran pertama kalau kita bolak-balik itu dengan besarnya anuitas dikurangi dengan bunga pertama. Besarnya anuitasnya tadi 400.000, bunga pertamanya 250.000. Berarti 400 dikurang 250 itu 150.000. Berarti besarnya angsuran pertama itu adalah 150.000. Berikutnya yang kedua, nah ini anuitas sama nih. Anuitas tadi kan angsuran KN ditambahkan dengan bunga KN. Berarti kalau kita mau ini diketahui adalah bunga kelima, berarti anuitas sama dengan angsuran kelima ditambah dengan bunga kelima. Yang dicari bunga kelima, kita bolak-balik aja. Bunga kelima sama dengan anuitas dikurangi dengan angsuran ke-5. Berarti anuitasnya 400.000, angsuran kelimanya 315.000, sehingga 400 dikurang 315 adalah 85.000. Jadi besarnya bunga kelima, bunga pada bulan kelima adalah 85.000. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya. Ini misalkan suatu pinjaman sebesar 10 juta rupiah akan dilunasi dengan anuitas bulanan 500.000. Jika suku bunganya 3% per bulan, tentukan besarnya bunga pertama dan angsuran pertama. Berarti untuk yang ini, langkah pertama yang bisa kita tentukan dulu adalah menuliskan apa-apa saja yang diketahui. Berarti yang pertama, modal awalnya suatu pinjamannya itu 10 juta, terus besar anuitasnya 500.000, terus suku bunga di sini kita nyatakan dalam I. Berarti 3% per bulan atau 0,03 per bulan. Nah, di sini tidak bisa kita langsung menentukan besar angsuran pertama, tapi yang bisa kita tentukan dulu adalah besarnya bunga pertama. Karena untuk bunga
bunga pada bulan pertama, entah itu untuk bunga majemuk, entah itu untuk anuitas ataupun untuk bunga tunggal, itu sebenarnya tinggal dikalikan suku bunga dikalikan dengan modal awal. Karena untuk lamanya waktu pembungaan cuma 1 kali. Berarti karena pada bulan pertama itu kan periode pembungaannya cuma baru 1 kali, sehingga besarnya bunga sebenarnya bisa langsung dikalikan antara besarnya pinjaman dikalikan dengan suku bunganya. Berarti yang pertama kita cari adalah bunga pada bulan pertama. Bunga pada bulan pertama itu adalah besarnya modal dikalikan dengan suku bunga. Nah, besarnya modal 10 juta dikalikan dengan suku bunga 0,03 atau yang 3% tadi, hasilnya adalah 300.000. Nah, ketika kita sudah mendapatkan besarnya bunga pada bulan pertama adalah 300.000, tinggal kita lanjutkan mencari angsuran pertama pada bulan pertama tersebut menggunakan rumus yang tadi. Ini tadi anuitas sama dengan angsuran ke N plus bunga ke N. Berarti anuitasnya tadi 500.000, angsuran pertamanya belum diketahui, bunga pada bulan pertamanya diketahui tadi 300.000. Berarti 500.000 sama dengan angsuran pertama ditambahkan dengan 300.000. Berapa kira-kira angsuran pertamanya? Nah, 500.000 dikurangi dengan 300.000 berarti 200.000. Berarti angsuran pertamanya adalah 200.000. Jadi angsuran pertama, kalau kita bolak-balik rumus yang tadi itu sama dengan anuitas dikurangi dengan bunga pertama. Anuitasnya 500.000 dikurangi dengan 300.000, hasilnya 200.000. Berarti angsuran pertama untuk suatu pinjaman ini adalah 200.000 dan besarnya bunganya 300.000. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk menentukan angsuran pada anuitas, kalau diketahui besarnya suku bunga dan periodenya, maka kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, ini angsuran ke N itu sama dengan anuitas pada bulan pertama dikalikan dengan 1 plus suku bunga pangkat N dikurang 1N, ini periodenya. Atau angsuran ke N itu sama dengan angsuran ke K kalau misalkan bukan angsuran pertama yang diketahui tapi angsuran ke K, entah itu 2, 3, 4, sama dikalikan dengan 1 plus I, N-nya dikurangi dengan K. Itu pangkat N dikurangi dengan K. Untuk lebih jelas, kita masuk ke contoh. Misalkan suatu pinjaman 10 juta akan dilunasi dengan anuitas bulanan 500.000 jika suku bunganya 3% per bulan dan besarnya angsuran pertama adalah 200.000, tentukan besarnya angsuran ke-7. Berarti langkah pertama kita adalah menuliskan apa-apa saja yang diketahui. Jadi yang diketahui pertama M-nya 10 juta, anuitasnya 500.000, suku bunganya 3% per bulan tadi kita nyatakan menjadi 0,03, 3%, 3/100, berarti 3 dibagi 100 sama dengan 0,03. Terus angsuran pertamanya 200.000. Nah, rumusnya tadi besarnya angsuran ke N itu sama dengan angsuran pertama dikalikan dengan 1 plus I pangkat N kurang 1. Karena kenapa kita menggunakan A1 angsuran pertama? Karena yang diketahui salah satunya adalah angsuran pertama. Tinggal kita masukkan ke rumus. Berarti yang ditanyakan di A7 angsuran ke-7, berarti A7 sama dengan 200.000, ini angsuran pertama dikalikan dengan 1 nih, ditambahkan dengan 0,03 I-nya tadi, suku bunganya tadi, pangkat N kurang 1, N-nya 7 kurang 1, sehingga pangkat 7 kurang 1 tadi ini jadi pangkat 6, 7 kurang 1 kan 6, terus 1 ditambah dengan 0,03 jadinya 1,03. Berarti 200.000 dikalikan dengan 1,03 pangkat 6. Berarti kita cari dulu berapa 1,03
3 pangkat 6 berarti 1,03 dikali 1,03 dikali 1,03 dikali 1,03 dikali 1,03 dikali 1,03 sehingga didapatlah 1,03 pangkat 6 itu sama dengan 1,194052297. Ini tinggal kita kalikan dengan 200.000 sehingga menghasilkan 238.810,46. Berarti besarnya angsuran ke-7 adalah 238.810,46 rupiah. Lantas gimana kalau misalkan kita lanjutkan dengan menentukan besarnya bunga ke-7? Nah, mudah, besarnya bunga ke-7 tadi tinggal kita kurangi dari besar anuitas ini dikurangi dengan angsuran ke-7 ini, didapat sebenarnya seperti itu. Jadi untuk hari ini sekian materi kita. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di Google Classroom. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Selamat pagi.